Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliana. Saya dari kelompok 12 dengan teman saya Sela Ilfadia. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 12. Kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul Pentingnya Kecerdasan Majemuk dalam Kegiatan Pengembangan AUD. Pengertian kecerdasan. Ada banyak definisi kecerdasan. Meskipun para ahli merasa sulit mendefinisikannya, kecerdasan dapat dilihat dari berbagai pendekatan, yakni pendekatan teori belajar, pendekatan teori neurobiologi, pendekatan teori psikometris, dan pendekatan teori pengembangan. Menurut pendekatan psikometris, pendekatan dipandang sebagai sifat psikologis yang berbeda dari setiap individu. Kecerdasan dapat diperkirakan diklarifikasi berdasarkan tes dan intelijensi. Seorang ahli psikologi pendidikan mengklarifikasi intelijensi ke dalam 3 bentuk kemampuan, yakni kemampuan abstraksi, yakni kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol secara efektif. Yang kedua, kemampuan mekanik, yakni kemampuan untuk beraktivitas dengan menggunakan alat-alat mekanik, dan kemampuan untuk kegiatan yang memerlukan aktivitas indera dan gerak. Yang ketiga, kemampuan sosial, yakni kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru dengan cara yang tepat dan efektif. Pengertian kecerdasan majemuk. Kecerdasan menurut paradigma multitelengensi Garner 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupannya nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu, menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Semua kemampuan tersebut dimiliki oleh semua manusia, meskipun manusia memiliki cara yang berbeda untuk menunjukkannya. Kecerdasan anak juga didasarkan pada pandangan pokok teori multiinteligensi Armstrong 1993 sebagai berikut. 1. Setiap anak memiliki kapasitas untuk memiliki 9 kecerdasan. Yang kedua, semua anak pada umumnya dapat mengembangkan setiap kecerdasan sehingga tingkat penguasaan yang memadai apabila memperoleh cukup dukungan. Yang ketiga, kecerdasan bekerja sama dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat, anak memiliki berbagai cara untuk menunjukkan kecerdasannya dalam setiap kategori. Anak mungkin tidak begitu pandai meloncat, tapi mampu meronceh dengan baik. Kecerdasan kinestetik atau tidak suka bercerita tetapi cepat memahami apabila diajak berbicara. Kecerdasan linguistik. C. Latar belakang kecerdasan majemuk. Dikotomi anak cerdas dan tidak cerdas, serta pemberian label hiperaktif, gangguan belajar, dan prestasi di bawah kemampuan, mendorong para pendidik untuk mempelajari teori multiple intelligence setelah menemukan 8 bukti dari teorinya. 8 bukti berikut
Yang pertama, 1. Ditemukan potensi yang terisolasi akibat kerusakan otak. Ini berarti setiap kecerdasan memiliki sistem otak yang relatif otonom. Yang kedua, ditemukan orang-orang genius atau idiot. Yang ketiga, ditemukan riwayat perkembangan khusus dan kinerja. Yang keempat, ditemukannya bukti-bukti sejarah dan kenyataan logis evolusioner. 5. Ditemukannya dukungan dari temuan psikometri atau tes pengujian. Yang keenam, ditemukannya dukungan riset psikologi eksperimental. Yang ketujuh, ditemukannya cara kerja dasar yang teridentifikasi. Kedelapan, ditemukannya penyadian kecerdasan dalam sistem simbol. Semua kecerdasan memiliki sifat simbol khas, seperti bunyi bahasa, simbol matematika, berlain notasi, mimik wajah, dan simbol dari tahap karya seni. Klasifikasi spesies dan simbol nurani. Menurut Hochgarten, multiple intelligence memiliki karakteristik konsep yang berbeda dengan karakter konsep kecerdasan terdahulu. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua inteligens itu berbeda-beda. Yang kedua, semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Yang ketiga, terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tipe-tipe kecerdasan. Keempat, semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang perbuat manusia. Kelima, semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau semua lintas kebudayaan di seluruh dunia dan kelompok usia. 6. Tahap-tahap alami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. 7. Saat seorang dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengerjaan, profesi, dan hobi. 8. Ada kemungkinan seorang anak berada pada kondisi berisiko, sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, mereka akan mengalami kegagalan dalam tugas-tugas tertentu yang melibatkan kecerdasan tersebut. Pentingnya multiple intelligence dalam kegiatan pengembangan pada anak usia dini. Berikut ini akan dijabarkan arti penting multiple intelligence dalam kegiatan perkembangan pada anak usia dini. Setelah mempelajari kegiatan belajar dari modul ini, dapat diharapkan mampu menjelaskan peran MI bagi perkembangan anak. Peran MI terhadap kegiatan pengembangan anak.